Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bahas tentang perjalanan selama setengah tahun ini di tahun 2026. Tentunya dengan banyak-banyak pencapaian dan banyak-banyak sesuatu yang ingin didapatkan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang juga lagi di fase dimana masih mencoba untuk memperbaiki diri lebih baik setiap harinya tentunya. Jadi kali ini aku bakal spill spill ya spill pencapaian apa aja sih yang udah aku dapat dan tujuan harapan apa yang sudah aku capai di setengah tahun ini. Dan aku bakal nunjukin vision board aku tahun 2026 selama 1 tahun ini. Tapi ya disclaimer dulu, aku juga bukan orang yang ahli dalam bidang vision board, tapi aku setidaknya mencoba untuk membuat vision board. Jadi seperti apa vision board aku? Ikutin terus. Nah, ini vision board aku. Tara. Jadi lumayan acak-acak ya vision board aku. Lumayan acak, tidak tertata. Koreksinya adalah itu sih. Koreksinya adalah kurang tertata rapi. Jadi kayak acak gitu loh guys. Ini di mana, ini di mana, ini di mana gitu. Tapi setidaknya dengan vision board ini, aku jadi tahu nih hal yang perlu aku siapkan untuk menuju pencapaianku, untuk menuju tujuanku di tahun ini. Contohnya, kayak aku ingin menjadi seorang MC, jadi aku menata program untuk gimana nih untuk caranya bisa jadi seorang MC. Kayak misal kalau aku, jadi kita bahas pencapaian yang pertama, yaitu menjadi seorang MC. Alhamdulillah, di tahun ini ternyata aku bisa menjadi seorang MC, menjadi pembawa acara di sebuah event, bahkan event kecil maupun besar, alhamdulillah, walaupun mungkin tidak sebesar yang eh, dibayangkan oleh orang-orang. Tapi setidaknya buat aku ini adalah luar biasa tentunya. Dan cara untuk aku menuju sampai di titik aku bisa menjadi seorang MC, ada beberapa langkah yang perlu aku lalui. Jadi yang pertama pastinya latihan untuk menjadi seorang MC, menawarkan diri karena memang kita belum punya channel yang besar. Jadi jangan malu untuk menawarkan diri untuk bisa bagaimana uh, orang itu melihat, orang itu tahu tentang kita, orang itu tahu tentang skill kita, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita berikan kepada mereka, dan saling menguntungkan. Kayak misal sebuah acara tuh masih butuh MC, dan MC kan sekarang ternyata juga mahal ya kalau misal emang MC yang benar-benar profesional. Kalau MC yang merintis mah ya masih masih sesuai dengan skillnya lah gitu. Jadi aku juga tidak mengharapkan biaya yang sangat besar, tapi setidaknya di sini kemampuanku bisa terpakai, kemampuanku bisa dimanfaatkan, dan alhamdulillah ya biaya yang dikeluarkan oleh pengundang CMC ini cukup lah untuk skill aku yang masih perlu di-upgrade terus. Pencapaian yang kedua adalah ingin menabung dan memberikan orang tua sedikit dari penghasilan kita. Alhamdulillah tercapai juga dengan cara aku mengikuti beberapa lomba MC, terus MC juga alhamdulillah dibayar. Terus aku juga kerja part time, dari magang pun aku dapat fee. Jadi akhirnya aku bisa mengumpulkan dan terus mengumpulkan dan bisa modal buat aku terus upgrade MC. Contohnya kayak aku ikut kelas MC, ikut broadcasting dan lain sebagainya. Dan itu kan perlu biaya juga ya. Makanya aku gimana caranya, walaupun aku mungkin tidak mengikuti
kegiatan di kampus, tapi setidaknya aku di luar kampus bisa mengembangkan diriku sendiri dan bisa terus belajar. Oke, aku tadi sudah bisa menabung, alhamdulillah. Terus yang ketiga, aku memperbaiki diri dari sholatku. Bagaimana cara aku sekarang beribadah? Tentunya aku masih sangat-sangat berusaha, dan bagaimana cara kita mengistiqomahkan sesuatu yang dulu kita lakukan di pondok. Tapi ternyata untuk kita lakukan kembali setelah kita dari pondok itu lumayan susah. Kayak dulu aku di pondok itu ada uh, baca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Terus ada istighfaran setiap ba'da maghrib. Jadi mungkin hal-hal ini sepele ya, tapi ketika kita melakukan di luar pondok itu sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit untuk mempertahankan bagaimana agar ketika kita di luar pondok tetap bisa mempertahankan amalan-amalan yang sudah diterapkan di pondok. Dan aku sedang masih belajar dan membentuk bagaimana cara istighfaran dan surat Al-Kahfi serta surat fadilah-fadilah lainnya serta amalan-amalan lainnya itu menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi kebiasaan, tapi menjadi sebuah kebutuhan untuk diriku sendiri. Terus yang bisa aku upgrade lagi adalah dimana aku sudah tidak mengubur mimpiku, karena dulu aku sempat mengubur mimpiku di semenjak masuk kuliah, awal semester masuk kuliah ya, karena disitulah adalah titik terendah seorang Naflah karena takut tidak bisa membayar uang UKT kuliah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mimpi itu berani kembali, berani aku latih, berani aku ungkapkan lagi, berani aku angan-angankan lagi, berani aku tata kembali, dan sampai hari ini pun aku masih mencoba untuk hmm, membuka jalanku sendiri untuk mencapai tujuanku dan mimpiku. Dan mungkin dari beberapa hal tadi aku nggak bakal sharing banyak-banyak karena video ini tuh tanpa skrip guys, jadi pure dari otak aku langsung ke mulut aku. Jadi mohon maaf kalau nanti misal video ini tuh ada yang terbata-bata, tapi it's okay guys, kita coba memperbaiki lagi. Nanti kalau misal kalian punya pengalaman di bidang vision board dan pencapaian-pencapaian apa aja yang mungkin belum sempat kalian dapatkan di tahun ini, tapi setidaknya kalian bisa berusaha dan terus mencoba untuk mendapatkan pencapaian itu. Jadi terima kasih untuk video kali ini. Semoga pembahasan yang cukup singkat ini dan sangat-sangat terbata-bata bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada koreksi atau nasihat-nasihat lain dari teman-teman, boleh di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.